Wacana legalisasi kasino kembali mencuat usai DPR menggelar rapat kerja bersama Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu. Dalam rapat penting itu muncul pernyataan yang seolah meminta pemerintah untuk melirik langkah out of the box negara Uni Emirat Arab, yaitu menjalankan judi kasino. Ya, selengkapnya dalam ulas UTAS out of the box wacana judi kasino. Lagi-lagi, wacana soal membangun kasino atau tempat perjudian legal di Indonesia kembali mencuat. Kali ini, isu yang kerap menuai kontroversi itu berhembus dari ruang rapat Gedung Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta. Hari itu, 8 Mei 2025, Komisi 11 DPR RI menggelar rapat kerja bersama Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Mereka membahas tentang potensi sumber baru selain sumber daya alam untuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Melihat kondisi keuangan negara yang sedang berat, berbagai pertanyaan dan usulan pun dikumandangkan para anggota dewan. Salah satunya tentang kasino legal yang katanya mau dibuka di negara Uni Emirat Arab. Mungkin ada extra effort juga untuk mengingatkan KL-KL yang bersangkutan untuk mulai menggenjot sektor non-SDA-nya. Ya mungkin akan terlihat ada kenaikan di sektor lainnya, Pak. Gitu. Kita kan kaya sekali juga dengan alamnya, Pak ya. Gitu. Jadi ya mohon maaf nih, bukannya mau apa-apa, tapi UAE kemarin udah mau jalanin kasino, Pak. Coba negara Arab menjalanin kasino itu kan maksudnya mereka out of the box banget gitu ininya, apanya lembaga dan KL-nya lainnya kan out of the box. Nah kita juga pasti punya tuh out of the box. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jadi out of the box ya. Apa tadi? Kota judi apa tadi? Lirikan pada legalisasi kasino itu sontak menjadi sorotan publik dan menuai reaksi beragam. Salah satu yang menarik perhatian adalah cuitan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti di akun media sosial pribadinya. Susi seperti mendukung pelegalan kasino karena menurutnya dampak negatif kasino lebih mudah terukur. Namun, ia meminta judi online dan pinjaman online harus dihentikan. Wacana membawa kasino menjadi legal seperti di negara-negara lain sebenarnya bukan kali ini saja menyeruak. Tahun 2024 lalu, sejumlah pengusaha Indonesia juga pernah melempar usulan untuk membuat kasino di lokasi wisata di wilayah Pulau Bali. Sebenarnya alternatif penerimaan negara itu kan banyak ya, selain dari sektor kalau tadi mungkin bicara hiburan ya, masih banyak yang pariwisata non judi ya, misalkan bagaimana kita mengembangkan ekonomi wisata halal, ekonomi wisata budaya, event internasional, dan sebagainya. Dan itu belum banyak digarap. Kalau mau belajar dari Malaysia, dari Thailand ya, kayak di Genting kan juga ada kawasannya ya, kawasan yang sudah dilokalisir, kemudian di situ juga dikendalikan ya, kemudian undang-undang pemerintah Malaysia juga mengatur aturan mainnya, dan memang tidak bisa kita menyamakan meskipun karakter itu hampir mirip ya Indonesia dengan Malaysia. Atas wacana kasino yang kembali muncul itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersuara keras. MUI menentang semua perjudian. Tak ada alasan membiarkan praktik judi meskipun dikemas dengan wujud dan tujuan ekonomi negara sekalipun.
judi apapun bentuknya, mau judi offline maupun judi online, itu terlarang secara syar'i. Bahkan perjudian itu menjadi salah satu yang disebut sebagai fahisyah, ya. Sesuatu yang buruk sekali. Karena itu diingkari dan juga dilarang di dalam agama. Cara pandang itu harus dikoreksi. Nah, cara pandang ini yang saya kira tumbuh dari mana? Jangan-jangan dia sudah bersekongkol dengan bandar judi untuk kepentingan keuntungan yang berdampak kepada merugikan masyarakat. Membangun kasino dan melegalkannya adalah wacana yang kerap muncul dengan balutan mendongkrak potensi wisata dan keuntungan ekonomi. Namun, dari kacamata pakar ekonomi, hadirnya kasino justru dinilai berpotensi menimbulkan sederet masalah baru. Karena dampak terhadap ekonomi bukan positif, tapi justru negatif. Kenapa? Karena dari sisi produktivitas masyarakat jadi turun. Uang yang harusnya berputar di sektor real untuk berinvestasi, menciptakan lapangan kerja, uangnya malah pindah ke kasino. Dan kita tahu biasanya tempat-tempat kasino itu pengawasan yang paling berat bukan hanya soal pencucian uangnya, tapi juga ada transaksi narkoba, kemudian ada resiko juga perdagangan manusia, ada transaksi misalnya prostitusi terjadi. Jadi biaya monitoringnya bisa lebih besar daripada pendapatan yang disetor kepada negara. Melegalkan kasino juga dipastikan tak akan menghilangkan praktik judi online. Namun sebaliknya, malah membuat bandar serta pelaku judi online makin menggila. Segmentasi yang masuk untuk berjudi di kasino dengan segmentasi mereka yang melakukan judi online, ini segmentasi konsumen atau pelaku yang berbeda. Jadi kalau di judi online ini sebagian adalah kelas menengah ke bawah. Sementara yang kasino ini golongan menengah ke atas. Jadi dengan adanya legalisasi kasino, belum tentu praktek judi online yang angkanya 1.200 triliun itu kemudian jadi berkurang. Dan jadi ada perpindahan kepada kasino, enggak. Yang terjadi adalah judi kasinonya yang meningkat, sementara judi online-nya itu juga semakin meningkat karena dianggap judi dilegalisasi oleh pemerintah. Sejarah mencatat, kasino memang pernah dibuka resmi di tanah air. Kala itu, tahun 1967, Gubernur Jakarta Ali Sadikin melakukan kebijakan legalisasi perjudian lantaran ketiadaan anggaran untuk membangun infrastruktur dan proyek besar. Kebijakan itu juga diambil agar perjudian tidak lagi dilakukan secara diam-diam. Jadilah lokalisasi perjudian di satu kawasan di Jakarta dengan harapan mendapat aliran dana dari hasil judi itu. Namun apa yang terjadi? Keuntungan judi ratusan juta rupiah saat itu nyatanya tak mengalir ke pemerintah, tapi ke tangan oknum-oknum yang jadi backing judi.